bisa menjelaskan mengapa teori itu lahirnya seperti apa, kemudian dikembangkan seperti apa, orang mengkritiknya kayak apa dan sebagainya. Jadi betul-betul sebagai seorang sarjana yang baik. Jadi hati-hati konsep. Yang kedua, rujukan yang pertama. Nah, yang ketiga saya tanya, ini mohon maaf yang berisiko ya. Apa manfaat disertasi Anda? Minimal yang pertama untuk memberikan contoh begini penelitian sastra model interdisipliner, karena selama ini penelitian sastra di perguruan tinggi itu lebih cenderung pada strukturalisme, yaitu kajian yang hanya mengkaji karya sastra itu sebagai karya yang otonom, yang tidak terkait dengan realitas yang ada di sekitarnya. Enggak, yang Anda maksud sebagai multidisipliner itu apa? Apakah hanya karena Anda meneliti Zainab dari sudut bukan strukturalisme tapi dari dikaitkan dengan budaya sosial? Kalau itu banyak sekali contohnya. Orang menulis tentang disertasi sebuah novel yang dikaitkan dengan realitas sosial. Yang Anda sebutkan, ini pertanyaan yang membuat Anda susah jawab. Apa yang dimaksud dengan multidisipliner dalam disertasi? Pendekatan yang tidak strukturalis, artinya menggunakan pendekatan yang lain seperti sosiologi, politik. Coba apa yang kamu maksud sebagai teori apa yang Anda gunakan supaya menyebut bahwa ini multidisipliner? Apa yang Anda maksud sebagai misalnya? Ya, karena saya menggunakan teori realisme sosialis, teori marxis, yang itu tidak terdapat dalam strukturalisme. Jadi multidisipliner itu selain strukturalisme begitu? Selain strukturalisme dan menggunakan pendekatan ilmu yang lain. Ilmu yang lain itu apa? Seperti ilmu sosiologi, ilmu politik. Sastra itu masuk bidang apa? Sastra sendiri, tapi sastra itu ilmu di bidang humaniora. Kenapa? Payungnya humaniora. Tapi di bawahnya itu kalau sastra dia berdiri sendiri. Kalau kaum strukturalis dia hanya menggunakan jangan kesana dulu. Sastra itu ilmu apa? Disiplin apa? humaniora. Humaniora itu sumbernya di mana? Kenapa humaniora dibedakan sama ilmu sosial? Ya, maksud saya ilmu sosial. Iya, kenapa dibedakan? Enggak susah kan? Oke, yang terakhir. Yang terakhir ini coba kamu baca apa di bab penutup kamu. Bab penutup kamu yang kalimat pertama kamu baca. Ya, hidup ini. Paragraf di atas. Ya. Akhirnya dengan berkat izin dari restu Allah SWT. Kapan kamu minta restu? Dan kamu kapan minta izin? Oke, terima kasih. Dan penguji berikutnya adalah Profesor Dr. Supron Kamil, MA. Silakan sekitar 1 menit. Ya, terima kasih. Pertama, sebagai pembimbing saya mengucapkan selamat lah. Meskipun tentu sebagai karya kemanusiaan ini memang masih harus banyak yang diperbaiki. Misalnya soal apa namanya relevansi kekiniannya itu, yang saya kira memang itu penting. Misalnya Anda terlalu banyak yang mengacu pada periode-periode lama gitu, karena mungkin ini dipengaruhi oleh novelnya yang tahun jadul gitu ya. Tapi tugas kita sebagai peneliti bagaimana data-data lama itu ada kontekstualnya dengan
masa kini, termasuk misalnya beberapa orang yang dulu itu berseberangan dengan Lekra itu kan mengalami perubahan. Orang macam misalnya Gunawan Muhammad itu, menurut saya karya-karyanya banyak memiliki sisi realis sosial belakangan. Nah, yang kayak gitu-gituan termasuk misalnya kajian-kajian sebagaimana tadi oleh penguji sebelum bahwa misalnya sosialisme hari ini ditolak, tetapi bukan berarti seluruhnya ditolak. Karena Partai Demokrat itu juga sosialis. Ya. Demikian selanjutnya. Nah, yang kedua itu hemat saya beberapa bagian, misalnya saya meragukan ya Newelek itu dia adalah kalangan yang menolak realisme karena dia hanya menulis teori kesejahteraan gitu. Jangan-jangan yang Anda kutip, setahu saya Anda mengutip bagian di mana dia ketika menjelaskan dan mengkritik realisme sosial. Itu saya kira lebih baik. Saya kira itu tadi yang tadi disebut oleh Pak Hadi dan saya juga beberapa kali menyarankan itu memang ketimbang Ahmad Said itu ya yang didahulukan itu misalnya Terry Eagleton itu dan lain-lain. Tetapi lagi-lagi memang sosiologi yang saya sudah sampaikan di awal itu sosiologi sastra dengan realisme sosial memang hal lain, gitu ya. Coba dilihat lagi aja. Yang selanjutnya saya ingin bertanya aja ya. Itu tadi yang ditanyakan, mengapa kalangan realis, kalangan yang non realis sosial itu tidak menerima klaim-klaim realis sosial? Apa sih keberatan mereka, terutama ketika sastra itu harus juga melakukan kritik atas realitas? Ya, karena mungkin ini imbas dari kebijakan Stalin dulu di Rusia yang Uni Soviet yang menggunakan sastra itu untuk kepentingan politiknya, jadi menjadi imbas. Jadi dia berpihak murni pada kekuasaan, tidak lagi dia melupakan seperti kacang lupa akan kulitnya. Pada awalnya dia dirintis untuk membela kepentingan kaum bawah, namun kemudian ketika mereka mendapatkan peluang untuk menjadi penguasa, akhirnya mereka tidak lagi teringat kepada misi-misinya dulu. Coba yang bagian itu saya kira memang masih kurang. Jadi yang tadi yang disebut oleh penguji sebelum itu ketidakseimbangan, gitu. Karena memang ada banyak kekurangan sastra ketika harus mengabdi pada politik, mengabdi pada realitas dan lain-lain. Itu yang dikritik oleh kaum manifesto kebudayaan. Yang kedua, ini memang saya juga mempersoalkan kesimpulannya karena memang sangat pawito nih kelihatannya ya. Model yang dipilih itu, tetapi ketika disimpulkan itu hemat saya menjadi problem. Ya, mungkin Anda boleh menyebut meskipun sastra non realis itu bisa saja kritis atas realitas, tetapi realisme sosial itu lebih menjanjikan gitu misalnya. Meskipun tidak seluruhnya realis sosial itu harus komunis gitu. Jadi itu yang menjadi, karena Najib Mahfud kan tidak komunis. Demikian juga dengan yang lain. Bahkan kalau Anda pernah baca buku Najib Al-Kailani Al-Waqiyah Al-Islamiyah, dia mengkonstruk realisme Islam gitu. Itu yang saya kira harus Anda lihat lagi, termasuk apalagi Anda di halaman 76 itu menyebut Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, dia kan romantis gitu. Demikian juga misalnya pada masa dulu ada Al-Ma'ari gitu ya. Tapi memang karya sastra yang paling kritis itu memang terutama pada periode modern gitu ya, pada periode modern yang kritisisme sangat tinggi itu dari kalangan dia, meskipun bukan berarti tidak gitu. Itu yang harus dilihat tadi. Lalu gini, Ira Lapidus menyebut Husain Haikal itu adalah kalangan sekuler gitu ya. Beberapa buku menulis bahwa Haikal itu adalah seorang Islam modernis yang itu oleh Ira Lapidus dianggap sebagai
kekecewaan dia kenapa kalangan Islam modernis bahkan yang sekuler itu mengarah pada Islam ke kanan gitu ya. Tapi dia kok masuk bisa Anda kaji dengan realis sosial apalagi dengan menggunakan Marxis gitu ya. Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Ya, yang pertama ketika saya membaca novel Zainab memang dia lebih cenderung kepada sosialisme. Bahkan dalam novel Zainab dia menggunakan kata-kata istilah al-ishtirakiyah yang dalam bahasa Indonesia itu sosialisme. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya membaca karya Haikal lain dalam bentuk karya ilmiah Al-Imperaturiyah Al-Islamiyah, dia secara khusus membahas dalam satu bab tentang al-ishtirakiyah fil Islam. Jadi sosialisme dalam Islam. Menurut Haikal, dalam Islam itu punya ajaran-ajaran atau nilai-nilai sosialis seperti adanya kewajiban zakat, sedekah, karena di dalam harta yang kita miliki itu terdapat hak milik orang lain. Tapi Islam juga masih mengakui hak kepemilikan pribadi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu dia heran. Demikian juga dengan pandangan politik bahwa Haikal itu adalah seorang moderat gitu. Itu bisa Anda kaji lagi. Apa namanya? Ini saya ingin tanya ya. Kajian Anda itu memang sangat kuat itu meskipun memang ya namanya karya kemanusiaan ya. Memang nah, tetapi saya kira kajian bahasanya itu ya, kajian keindahan sastranya misalnya bagaimana perasaan dieksploitasi, gaya bahasa dia gitu ya. Meskipun memang saya tahu bahwa di dalam realisme sosial itu tidak mewajibkan itu. Apalagi kecuali kalau Anda menggunakan strukturisme genetik. Tetapi memang gitu ya, kalau ini kajian sastra awam gitu kan. Jadi memang sekilasnya meskipun ini bagaimana Anda menjelaskan misalnya apa namanya konflik-konflik batin gitu ya, bisa kan Anda jelaskan? Ya, sebenarnya saya tidak memasukkan hal-hal tersebut karena sudah banyak dilakukan oleh para peneliti yang lain. Oleh karena itu, kalaupun saya masukkan ke dalam akan terjadi hal pengulangan. Tapi kan mungkin di deskripsi novel kan, yang besarannya. Oke. Nah, terakhir gini, bukan terakhir saya kira kalau masih ada dua lagi. Satu lagi, yaitu gini, Marxisme dan Islam itu ada kesesuaiannya nggak sih? Yang Anda bilang ini Anda menggunakan memperkaya dari teori realisme sosial, Anda menggunakan sosiologi Marxis gitu ya. Kalau Anda lihat antara sosiologi Marxis gitu ya, sosiologi sastra Marxis gitu ya, dengan Islam itu ada kesesuaiannya nggak sih? Atau bertentangan? Ada hal-hal yang sesuai, ada hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini permasalahan utama adalah karena Marxisme ini muncul di dunia Eropa yang menafikan kehadiran Tuhan. Nah, sementara dalam Islam itu sebenarnya ada ajaran-ajaran yang memang khusus membela kepentingan orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin. Makanya kenapa Islam mewajibkan zakat, mewajibkan untuk menjaga anak-anak yatim. Jadi hal-hal yang bersifat dengan pembelaan terhadap kaum yang lemah itu mendapat perhatian dalam Islam. Ya, itu mungkin juga penting tadi beberapa pertanyaan sebelumnya. Nah, yang terakhir ini saya sepakat itu ya. Bourgeois itu artinya apa sih? Bourgeois itu kelas masyarakat atas, bahasa sederhana. Benar. Bourgeois itu adalah kelas pemilik modal. Dan memang itu ketika Anda yang dimaksud dengan kaum bourgeois adalah para tuan tanah yang memiliki lahan apa itu yang tadi itu dengan apa yang disebut feodalisme itu gitu ya. Jadi saya kira memang beberapa istilah termasuk otoritarianisme yang saya juga sudah sampaikan sebelum Anda ini. Memang kan ada otoritarianisme, ada diktatorisme ya. Ada juga apa namanya despotisme gitu ya. Nah itu saya kira belum clear di sini ya, karena otoriter itu belum tentu tuh apa namanya diktator. Seperti beberapa khalifah, misalnya Harun ar-Rasyid dan lain-lain. Nah bagian ini karena ini hemat saya memang masih belum clear. Saya kira terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Profesor Sukman. Berikutnya adalah Profesor Dr. Habibur Rahman. Silakan mengajukan pertanyaan sekitar 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para offenders yang kami hormati, ada sebagian kritik sastra yang menganggap bahwa novel Zainab itu merupakan sirah dzatiyah dari Haikal. Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana alasan-alasan Anda? Ya, benar bahwa novel Zainab itu adalah sirah dzatiyahnya Haikal. Jadi setelah saya membaca novel Zainab dan kemudian saya membaca bandingkan juga dengan sejarah kehidupan Haikal di buku-buku biografi yang ditulis oleh orang lain, dan beberapa peneliti lain juga mengatakan demikian bahwa novel Zainab ini adalah novel sirah dzatiyahnya Haikal. Jadi oleh karena itu dia memang perasaan Haikal dulu, mungkin termasuk ketika kenapa dia hijrah ke Perancis itu karena kekecewaannya terhadap cinta yang tidak kesampaian. Ya, kesimpulannya memang benar demikian. Yang cinta dengan siapa itu? Zainab itu kan Ibrahim, bukan Hamid. Kan Anda mengatakan Hamid itu yang gambaran dari Haikal. Iya. Haikal ini dia berasal dari kaum berjuisme, kaum kelas atas. Namun dia mempunyai karakter yang berbeda dengan keluarga yang lain. Ketika dia menjadi seorang yang egaliter, yang menganggap bahwa kaum petani yang bekerja di lahan perkebunannya itu sebagai mitra kerja, tidak memposisikan dia itu sebagai budak, sebagai orang yang dieksploitasi. Jadi dia menganggap bahwa para petani itu adalah mitra kerjanya, sehingga dia tidak jarang, sering sekali dia bergaul dengan para petani, bercanda dengan mereka. Pada saat yang sama adik-adiknya, keluarga-keluarganya dia menjaga jarak dengan para petani. Dan pada saat dia ke perkebunan kapas, dia kebetulan melihat salah seorang pekerja yang sangat rajin, yang berasal dari kelas menengah bawah, yaitu Zainab, yang direpresentasikan sebagai tokoh yang pekerja keras, kemudian tidak mengabaikan sisi-sisi feminismenya. Jadi walaupun dia bekerja siang dan malam untuk menghidupi kebutuhan keluarga, untuk membantu orang tuanya, tapi dia juga mempunyai sisi-sisi keibuan, sisi-sisi yang feminis. Disitulah Haikal merasa tertarik dengan tokoh ini, walaupun sebelumnya dia juga sempat melakukan hubungan percintaan dengan orang yang lain, Aziza, yang kemudian Aziza itu dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya, sehingga cinta Hamid kepada Aziza juga harus kandas. Akhirnya dia bertemu dengan Zainab, kemudian Zainab juga dikawinkan secara paksa oleh orang tuanya. Ya, akhirnya cinta yang tidak kesampaian karena tradisi pernikahan paksa itu. Ya. Anda menganggap novel itu sebagai sastra transformatif. Coba jelaskan mengapa Anda menganggap itu termasuk transformatif, dan sastra transformatif dalam sastra Islam itu kapan munculnya? Ya, saya menganggap sastra ini salah satu media untuk melakukan transformasi sosial, karena
dia tidak hanya berbicara tentang keindahan, tidak berbicara tentang estetika, tapi di samping itu dia juga mempunyai misi untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial ini sendiri ditujukan supaya adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat dari sebelumnya yang tertindas, yang tereksploitasi, kehidupannya yang tidak seperti yang diharapkan, jadi kemudian menjadi kehidupan yang mapan, baik dari segi ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu makanya berbeda antara sastra yang beraliran realisme sosialis dengan yang lain, misalkan seperti aliran seni untuk seni, al-fan lil fan. Dia hanya menuliskan sastra itu hanya untuk kepentingan estetika semata, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan yang lain di dalamnya. Dan masalah sastra Islam itu sebenarnya kalau berbicara tentang sastra Islam sendiri juga ada perdebatan antara orang yang setuju dengan tidak setuju dengan sastra Islam itu sendiri. Yang sejauh saya ketahui perdebatan itu dimulai dengan tokoh Said Qutb dengan bukunya At-Tasawwur Al-Islami. Di situ dia memulai diskusi tentang definisi sastra Islam dan fungsinya terhadap umat manusia. Tadi saya tanya, kapan muncul ada sastra konservatif dalam sastra Islam? Pada masa kehidupan Islam yang kerajaan Abbasiyah itu sudah ada. Jadi bukan pada masa modern seperti Haikal, Najib Mahfud dan lain sebagainya, tapi ketika kita urut ke belakang itu sudah ada seperti tokoh Al-Ma'ari. Tokoh Al-Ma'ari itu dapat dikatakan sebagai orang yang sastrawan yang melakukan transformasi karena kritik-kritik dia terhadap fenomena sosial dan kritiknya terhadap pemerintah. Coba lihat halaman 138. Ini nggak dikasih pengingat. Saya mau tanya, kutipan-kutipan yang berbahasa Arab, di situ kemudian ada terjemahannya. Itu terjemahan sendiri atau kutipan dari buku lain? Ya, kebetulan novel ini belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kutipan-kutipan yang saya ambil di sini adalah terjemahannya adalah terjemahan saya sendiri, tapi terjemahan secara bebas, bukan terjemahan harfiah. Ya. Di situ ada kata alama aqsa abah. Betul ya? Ya. Terjemahannya apa? Kalau saya terjemahkan secara bebasnya, betapa kerasnya hati ayah si Zainal. Betapa Keras. kerasnya. Aqsa keras. Coba nanti dicek aslinya. Itu Zainal itu Aqsa apa Aqsa? Ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Habibul Umam. Terakhir adalah Profesor Dr. Musgrafina, saya sendiri. Sudah cukup banyak tadi disebutkan atau disampaikan oleh para penguji sebenarnya. Ada beberapa hal yang perlu ingin saya mendapatkan penjelasan. Ideologi Haikal itu apa sebenarnya? Apakah dia seorang Marxis, seorang sosialis, atau seorang komunis? Kalau berdasarkan bacaan saya terhadap dua karyanya, baik karya sastra yaitu Zainab dan karya ilmiahnya Al-Islamiyah, Al-Imiratiyah Islamiyah, maka saya berkesimpulan bahwa dia adalah sosialis. Tapi sosialis dia berbeda dengan sosialis di Barat, di Eropa.
sosialis di Eropa itu menafikan Tuhan, tapi kalau sosialis yang dianut oleh Haikal itu menghadirkan. Apakah perbedaan antara sosialis dan Marxis itu hanya persoalan Tuhan? Anda nanti pelajari lagi ya. Ini karena kalau sosialisme Islam itu banyak pendukungnya. Ada juga sosialisme Kristen. Karena memang ajaran-ajaran dari Tuhan itu kan memang ada unsur-unsur di mana ada perjuangan juga untuk mewujudkan keadilan, mewujudkan kebenaran, pemerataan dan seterusnya. Jadi tanpa merujuk kepada Marx pun itu sudah banyak. Ar-Ra'aital ladzina tu'minu misalnya, ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu kemudian saudara menganggap bahwa itu adalah merupakan Marxis, itu gimana kesimpulan Anda itu? Kalau sosialisme Islam misalnya ada buka Al-Syariah Al-Islamiyah, Mustafa Sibai misalnya, itu betul-betul itu adalah bersumber dari Islam. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa itu tempatnya itu adalah Marxis gitu. Dan harus diingat juga bahwa pengetahuan keagamaan seorang Husain Haikal itu sangat kuat ya. Dia menulis buku juga tentang yang politik juga ada. Artinya mungkin orang seperti itu dia terpengaruh oleh Marxis. Menurut saya itu hanya kebetulan saja ada sisi-sisi bersamaan, dan karena ini sebuah penelitian yang diwajibkan untuk menggunakan sebuah teori yang sudah diakui oleh dunia, maka mau tidak mau saya mau menggunakan teori Marxisme. Walaupun kelemahan saya adalah saya tidak mengkritik teori Marxisme itu. Ya, tapi kemudian Anda identifikasi suatu karya itu dengan itu adalah terpengaruh Marxisme, itu benar atau tidak itu? Iya, karena bertanggung jawabnya terhadap akademik maupun bertanggung jawab kepada Allah. Karena ada orang dulu, saya ingat sendiri, ada seorang intelektual, dia disebutnya adalah sebagai orang yang ABC itu. Dia marah, nanti akan saya pertanggungjawabkan di Allah di akhirat nanti kalau menuduh saya sebagai seorang ini. Ya, jadi Anda kalau dianggap menuduh seorang harga sebagai seorang Marxis, itu gimana nanti Anda pertanggungjawabnya pada Haikal di akhirat nanti? Ya, silakan. Jadi artinya itu tidak mudah ya kita mengidentifikasi suatu karya, suatu ide itu kemudian ada justifikasi ini A, ini B dan ini C. ya ada seperti eksploitasi kaum petani yang kalau dalam teori Marxis itu eksploitasi buruh kasar di industri, karena kehadiran Marxisme sebagaimana yang saya ketahui itu karena kritik Marx terhadap industrialisasi yang mengantarkan para buruh kasar yang bekerja di itu sebagai budak yang dieksploitasi. Ada teori tentang cara pembayaran gaji buruh yang harus sesuai dengan waktu yang dia berikan dengan bagi hasil yang setimpal. Nah, jadi ada beberapa yang kebetulan memang sesuai, seperti pertentangan kelas antara kaum tuan tanah dengan petani miskin, yang dalam konteks Mesir itu orang proletar itu adalah petani miskin yang bekerja di kebun kapas. Tapi kalau dalam teori Marx itu adalah ada penindasan nggak di Mesir? Ada. Beda konteks dunia Islam dengan dunia Eropa, ada perbedaan juga. ya Di Indonesia misalnya enggak, kecuali karena pemaksaan saja kan di situ. Ya, di situ ada kritik Haikal terhadap kolonialisme Inggris, yang saat itu Inggris mempunyai kepentingan ekonomi di Mesir. Coba Anda bedakan antara kolonialisme dengan bourgeoisme. Ya, kolonialisme ini menganggap bourgeoisme ini sebagai mitra kerjanya dan dia dipelihara, sehingga mau tidak mau kaum bourgeois ini dia tidak merasa bahwa kolonialis ini adalah sebagai musuh, karena dia mempunyai keuntungan seperti kaum priai atau kaum kalau di Indonesia konteksnya Belanda itu mempunyai kepentingan di Indonesia dan dia memelihara kaum elit untuk melancarkan kepentingannya. Begitu juga di Mesir. Jadi ada tuan tanah
yang saat itu menganggap bahwa kolonialisme itu adalah sebagai mitra kerja dan tidak harus dihilangkan karena sama-sama menguntungkan. Inggris mempunyai kepentingan di Mesir karena dia itu adalah pemasok utama untuk industri tekstilnya di Inggris. Oke, cukup ini. Jadi nanti apa yang tadi sudah disampaikan oleh para penguji itu harus diolah kembali ya, saran-sarannya juga untuk memperbaiki tulisan yang ada di sini. Sehingga nanti jangan sampai ada orang yang menuduh Anda, wah ini Anda itu Marxis ini Anda komunis ini, jangan sampai ada seperti itu. Anda menggunakan bahasa yang sedemikian rupa sehingga memang ini adalah karya akademik gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari tim penguji telah selesai. Dan penguji selanjutnya mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi Dr. Diskors. Tim penguji mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin dipersilakan tetap tinggal di tempat. Tinggal nggak pada keluar. Lama banget. Orang belum saya ngomong dia udah bangun. Harusnya kan 10 menit sampai 15 menit didiemin aja. Ya iya, harusnya dikasih tanda. Kalau yang bikin ini saya udah nggak ada yang Tulannya sama. pilihannya waktu itu pagi-pagi. Makanya yang mana saya kan harus nanti soalnya di daftarnya kan ada yang siapa aja, nanti kasih tanda itu nama saya, nama siapa gitu.